ke bawah suasana ya. Maklum udah lama nggak stand up. Di sini kesempatan saya buat stand up lagi ya. Penyanyi yang sering nggak sadarkan diri. Pertanyaannya juga nggak sadar diri. Berarti tidak tahu diri, bukan nggak sadarkan diri. Ya Allah. Ayam apa yang nggak bisa dipegang? Ya kan? Sukanya main ayam sih. Ayam dikasih apa makannya yang ayam. nggak bisa dipegang? I am sorry, ku telah menikah. Nggak ada yang mau lu juga. Aduh. Bener nggak pertanyaannya? Jawabannya? Salah. Oh, salah. Salah anjir. Ayam apa ya? Gue udah bosen sih ayam-ayam ini. Ayam boiler, ayam kampung, ayam pejantan, ayam kampus, ayam. Aduh, nyerah gua. Ini pertanyaannya susah banget nih. Ayam hilang. Dia juga bingung kayaknya. Dan ini jawabannya membuat gue ingin pulang. Saya pulang dulu. Terima kasih. Gak bisa dong. Ayam hilang lo masih bisa pegang, gak bener lah. Tim kreatif gue ya kan? Bener. Ini bener gila. Ya. Sekarang gue kasih kesempatan lu kasih Ntar dulu, jangan lucu cisan dulu. Ntar pertanyaan belum beres, minum udah habis. Cheers dulu. Oh iya, Kan bener. for sweet. Iya. Ini sosokan banget ya. Minum air putih aja sedikit-sedikit. Lo kan udah pilih aja ya. Jadi lu harus promo. Apa? Semua harus masuk YouTube Eke. Oke. Ya kan minumannya keren. 70 orang 70 rencananya akan orang. masuk ke YouTube-nya Rere. Jangan Lebih dong. kemana-mana. Hah? Lebih dong. Siap gitu. Siap. Kok gue jadi ngomongnya situ ya? Apaan? Sweet lagi. Iya. Sekarang gue yang menang, lo yang kalah, lo minum dulu. Sendiri. Minum Ya? lagi? Oh iya. Nggak bisa adil lah. Gimana sih? Gimana sih ini perjanjiannya lah? Masih pertanyaan buat gua. Apa ya pertanyaannya? Pertanyaan jujur aja ya. Jujur aja, Pertanyaan boleh. yang make sense ya, yang Boleh. bukan tebak-tebakan. Hmm. Menurut lo, Hmm. ya, lo kan laki orang, bukan laki apa ya, aduh kasar banget. Suami orang Jerman kan ya. Menurut lo, yang memang lo orang Indonesia, lebih enak di mana? Hidup di Indonesia atau di Jerman? Dalam hal apapun, dalam segala hal, baik itu kehidupan di sana, makanan, karir, asmara, keuangan, gitu. Coba. Gua cerita dulu boleh ya? Boleh, tapi jangan panjang-panjang ya. Channel gua, Iya. hati-hati. Iya. Jadi gue pernah tinggal di Singapura sekitar 2 tahun. Di Jerman gue nggak pernah tinggal, gue cuma visit setahun, ya paling lamanya setahun 2 kali, sebulan. Paling sedikitnya gue setahun sekali ya sebulan. Jadi kalau gue dari compare gue tinggal di Singapura, Indonesia, Jerman, ya gue lebih prefer tinggal di Indonesia gitu. Cuman untuk anak gue, I prefer education, pendidikan, terus kultur, attitude. Gue akan lebih milih anak gue growing up in there gitu, in Germany. Jerman. Tapi karena gue dari kecil gue udah di Indonesia, untuk gue pindah ke sana itu berat banget. Karena gue udah terbiasa dengan ya maksudnya segala kemudahan yang ada di Indonesia tuh bikin gue kayak, oh di Indonesia ada ini ya, di Jerman nggak ada ini gitu. Ya yang bikin begitu dan kemudahan yang menurut gua Indonesia tuh sangat-sangat mudah dan beruntung banget kita tinggal di Indonesia. Di Jerman tuh kulturnya kayak sangat-sangat ketat gitu, sangat-sangat strict gitu. Nah, tapi untuk anak gua lebih kayak preferring mulai dari kecil dia akan tinggal di sana untuk bisa dia tahu disiplinnya, educationnya udah pasti free ya di Jerman itu karena anak gua paspornya sana. Terus dengan education yang free itu berarti kan Jerman ekonominya sangat kuat gitu. Orang-orangnya juga disiplin. Ya. Benar-benar kalau pemerintah bilang A, mereka nggak usah announcement ke daerah-daerah, yang daerah tuh udah ngikutin pusat banget gitu. Nah kita kan kayak misalnya kita mau begini,
selagi pemerintah nggak tahu, selagi polisi nggak tahu, ya kadang-kadang kita ya oke aja dengan way-nya kita gitu. Iya. Jadi kalau lu pertanyaannya prefer di mana, I prefer live in Indonesia. Dia tetap cinta Indonesia ya. Of course. Aduh, karena mendapatkan segalanya di cinta Indonesia ya. rupiah. Iya. Tapi sekarang lagi cinta dolar ya. I love dolar. Ayo lagi satu lagi terakhir. Oke, satu lagi ya. Satu lagi terakhir, gue lebih Belum tentu lu yang menang, belum tentu lu yang menang ya. Oke, Jangan oke, dulu oke. lu mikirin pertanyaan dulu. Oke. Sweet dulu Sweet dong. dulu. Lu menang, lu kasih pertanyaan gua, minum dulu. Nggak kelihatan kok jawabannya, pertanyaan doang. Kayaknya gue nggak mau pakai pertanyaan itu. Gue mau lebih. Perasaan gua udah nggak enak. Feeling gua udah nggak enak. Ini rambut gua juga udah naik ke atas nih. Nih rambut gua udah ke atas nih, feeling nggak enak nih pertanyaannya nih. Gue tahu banget nih udah kayak gini nih. Nggak. Bener. Boleh. Pasti orang banyak penasaran banget dong. Hmm. Lu tuh asli orang mana sih? Bokap gue itu orang Padang, nyokap orang Bandung asli orang Pasteur. Gue 2 bersaudara dan gue bungsu. Kakak gue bedanya 10 tahun dari gue. Jadi kayak punya 3 orang tua ya sebenarnya kalau kakak jaraknya lebih tua gitu. Gue SD, SMP, SMA biasa aja. Nggak ada yang Sekarang juga spesial. biasa aja lu anjir. Ya kan belum maksudnya. Oh, iya. Iya, SD, oke. SMP biasa aja. Kuliah semakin biasa gitu ya. Kerja apalagi biasa banget gitu ya. Terus udah gitu lu punya anak berapa? Jadi gue udah nikah. Anak gue baru 1, umurnya 3 tahun, baru kemarin Maret 3 tahun. Gue nikah tahun 2000 berapa? Gue lupa. Nggak usah diingat-ingat lah ya. Iyalah, pokoknya Pokoknya yang penting ada Iya, anak lah ada. ya. Laki-laki itu. Yes. Gue kerja di salah satu perusahaan farmasi di Indonesia, vaksin ya. Udah berapa tahun? Dari tahun 2008. Berarti udah 12 tahun ya. 12 tahun. Bakat sih kalau gue sih sebenarnya, bakat. Bakat kebutuh. Bakat kebutuh. Tahu banget. banget. Iya benar. Sama, gue juga bakat kebutuh. Ya selama ini hidup alhamdulillah asik. Banyak ketemu teman-teman yang asik di tempat kerja. Contohnya aku ya. Banget. Gue tuh mau nyebut itu, mau bilang itu, cuman keduluin terus ya. Ya pokoknya gue mau bersyukur banget, alhamdulillah gitu. Punya teman-teman yang asik, punya teman-teman yang menyenangkan, punya teman-teman yang gak bikin pusing. Kayak lu lah, salut gue sama lu. Gue sebenarnya lu jadi motivasi juga buat gue gitu. Why? Iya, karena lu kasih cerita perjuangan hidup lu kayak gini ini dan gue jadi sebenarnya minder. Lu cewek, lu tapi bisa gini, lu bisa survive gitu. Gue salut banget sama lu. Survive for what? Survive. Semua orang harus survive dong. Iya, betul. Iya dong. Tapi orang-orang tuh nggak akan lihat survive-nya, nggak akan lihat perjalanannya, kebanyakan, Iya. ya kan? Pasti lihat endingnya, akhirnya orang itu berhasil atau enggak. Tapi kan karena gue tahu lo perjalanan lu suka cerita lu dan mulai dari merintis ini sampai sekarang yang gue lihat lu berhasil. Ya, gue jadiin lu sebagai bener-bener apa ya? Motivasi buat gue gitu supaya gue juga bisa lebih sukses. Anak lu cowok ya berarti? Cowok. Harus dididik sama gua. Oh, gue tapi kalau urusan itu gue agak ragu. Lu mending ngurus karyawan aja. Gua tuh orangnya disiplin. Gua nggak mengatakan gua disiplin ya. Lu disiplin? Iya, gua sangat on time. Kalau misalnya gua janjian jam 6, gua bener-bener dari jam 6 ya nggak sih Gus? Dan gue selalu sama dia tuh selalu on time gitu. Dia selalu mengimbangi gue on time. Tapi gue tuh suka marah kalau dia misalnya tiba-tiba kita janjian dan anjir ngilang loh. Anjir. Bete anjir gue. Perasaan gue yang penting gitu. Gue yang sok sibuk gitu. Dia yang hilang anjir. Tapi gue gak bisa marah sama lu anjir. Paling gak bisa tuh orang gue marah sama dia. Semua orang bisa gue semberutin bisa sampai berbulan-bulan. Udah gitu ya, semua orang yang re. Lu tuh kayak yang minggu depannya tanpa basa-basi, hai re gitu kan. Itu gue ya oke lah. Karena sebenarnya satu hal yang ngebuat gue bisa kayak gitu ya contohnya kemarin gitu. Hanya anak gue, hanya Jarvi yang bisa gitu.
Jarvi yang selalu gitu ke ayah. Enggak, lu waktu di Jakarta juga anjir. Karena prinsipnya gini, Re. Nyari teman tuh susah. Nyari musuh mah gampang. Ya, Kenapa bisa? iya lah, lu nyari teman mah susah. Nyari musuh mah lu tinggal jalan aja teriakin orang di pinggir jalan. Woi, belok. Jadi semua orang udah benci. Iya, sama udah lu. benci sama lo gitu. Tapi kalau buat nyari teman tuh susah. Makanya gue selalu berusaha ingin menjaga gitu. Ya kalau misalnya lu salah, tetap lu harus akuin. Hobi lu apa sih? Hah? Hobi lu apa? Gua tahu lu kayak kemarin, kayak sekarang kita kan udah nggak bisa nih kok dalam komunitas ya. Maksudnya, nah tapi gua lihat lu tetap masih olahraga. Yes, gue masih olahraga tetap di rumah. Ya olahraga ala kadarnya lah ya. Nggak yang maksimal kayak yang biasa kita lakuin gitu sama teman-teman gitu, kayak lari gitu kan. Kan memang sekarang batas kita juga interaksi sudah mulai sangat-sangat susah, jadi kita cari cara buat gimana tetap bisa olahraga Di ya. tengah-tengah kesibukan lu gitu. Yes, betul. Karena sebenarnya gue tuh sekarang sistem kerja di tempat gue tuh 1 minggu WFH, 1 minggu WFO. Jadi oke. 1 minggu di rumah, 1 minggu di office. Jadi kalau misalnya gue kerja di rumah, gue bisa dari pagi dulu gitu olahraga. Kalau gue dari kantor, gue balik kantor, mandi dulu, tapi tetap mandi ya. Mandi. Ini imbauan nih. Dokter Gina juga tahu nih. Dari luar tuh harus mandi. Jangan pegang apapun, harus langsung mandi. Ganti Bajunya baju, ya. ganti baju, semuanya diganti. Mau olahraga pun udah itu lu harus tetap mandi. Sebelum olahraga mandi pokoknya. Karena itu sangat beresiko gitu untuk penyebaran si COVID ini. Ya jadi gua olahraga sore. Kalau misalnya gua WFO, work from office. Kalau gue WFH Di rumah? Iya, di rumah aja. Karena gue gak bisa kemana-mana. Tapi gue pengen sih sebenarnya nyempetin buat lari. Sempat 1 kali gitu sudah subuh. Karena memang orang-orang Sendiri ya? dia sendiri. Tapi Dan itu takut lagi. juga coy. Ntar takut ada kuntilanak gimana? Kuntilanak ya? Ya mau mungkin kuntilanak takut sama kamu anjir. Kan kuntilanak sekarang tuh beda. Ya beres-beres. Anjir. Enggak semuanya lockdown. Enggak semuanya lockdown. Kuntilanak Lockdown juga. Mereka tuh bingung kalau malam-malam nyari mangsa. Iya, Siang aja udah kosong orang, apalagi Betul. malam gitu. Ya kan? Ini sih sebenarnya enak sih ngobrol-ngobrol di channel Jadi kita YouTube lu. jadi- Kayak ngobrol biasa aja ya. Iya dong. Enggak kayak yang pakai skrip. Biasanya kalau gue ya diundang gitu ya ke acara YouTube walaupun belum pernah, baru mimpi. Mimpi. Jadi lu tuh beruntung diundang sama gua tuh beruntung. Gue pertama kali masuk YouTube tuh sama dia. Ya Ya kan. sebagai apa ya, disebut narasumber juga enggak ya, bukan narasumber ya, temen ngobrol kayaknya ya, dia temen ngobrol. Tapi at least teman-teman bisa tahu apa yang kita obrolin. Iya gitu betul. kan. Buat teman-teman ya, jangan lupa ya subscribe nih ya. Yes. Rere's World, channel YouTube-nya Rere. Isinya berfaedah, isinya juga bermanfaat. Jangan Minumannya lupa keren. cheers dulu. Gue kan mantan penyiar, keceplosan. Mantan penyiar di mana? Ya Boleh? foto ini. Nah ini dia nih, gua yang mau tanya nih satu hal tentang kerjaan lu ya. Ya. Lu kan dulu dikenal sebagai pengusaha rental mobil. Sekarang masih nggak? Enggak ya kan? Enggak. Terus tiba-tiba lu banting setirnya bukan setir angkot, bukan Ya. setir mobil kecil, tapi setir truk yang berat banget, tiba-tiba ke dunia IT. 180 derajat. Bukan berbeda. 180 lagi, 720 derajat. Itu gimana ceritanya sih lu bisa tiba-tiba dari usaha usaha rental mobil, Nah, tiba-tiba lu langsung terjun ke dunia pengusaha IT gitu ya, IT. Lu basic pendidikan lu apa? akuntansi. Akuntansi. Kalau menurut gue sih berani banget sih ya orang-orang gitu yang memang sekelas pengusaha. Kalau gue pekerja ya bisa-bisa aja. Kalau pengusaha sih jujur lu berani banget. Lu kenapa bisa gitu tiba-tiba dari rental mobil ya, yang notabene Dari supir gitu ya, dari supir. yes, lu dari supir Asli gitu. gue nyupirin sendiri loh. Kalau Iya? nggak ada supir, gue tiba-tiba karena gue 24 jam kan. Hmm. Gue ikutan mentor gue dulu sebelum itu. Gue buka itu 24 jam. Hmm. Jadi kadang-kadang pak customer gue mau buka aja customer gue tuh cewek-cewek malam.
cewek-cewek yang bekerja malam. Cewek-cewek apa? Cewek-cewek? Sensor pakai bintang. Gitu ya. Nah, itu tuh kadang-kadang mereka pulang kerja, aku mau ini dong sewa rental, dan tengah malam tuh kadang-kadang supir gue udah kecapean gitu kan. Jadi aku bangun terus aku ya udah aku terjun langsung ya. Terjun langsung. Dan dengan seperti itu customer gue ngerasa diservis sama gue. Yes. Jadi mereka oh kok Mbak Rere nganterin gitu kan. Oh Mbak Rere ini misalnya dia kadang-kadang ngasih rokok dulu ke gue atau Mbak Rere ini buat ongkos Gojek apa sih? Nggak apa-apa. Aku bilang supirnya emang kebetulan nggak ada atau capek gitu. Saya bilang enggak Mbak Rere nganterin kita kasih ini. Berarti gitu. bener lu customer oriented banget ya. Keren banget tuh. I believe in the sell market atau jasa atau apapun service number one. Yes, agree. Ya kan? Setuju. Lu juga Ya, pekerja, betul. lu bener-bener harus the first mungkin lu service orang-orang sekitar lu, bos lu, tapi itu service is number one. Yes. Loyalty, terus udah gitu totalitas lu bener-bener sama pekerjaan lu ya itu yang gue lakuin gitu. Ya. Nah terus gue pindah ke IT awalnya ya gue ketemu si Ali, laki gue. Jadi laki gue itu sendirian pisan datang ke Indonesia dan dia butuh bantuannya berupa legalitas hukum karena dia kan orang luar. Iya kan enggak. Terus aku perjanjiannya aku bilang ini bisnisku. Jadi kamu jangan ikut campur bisnisku dan aku tidak akan ikut campur bisnismu. Di kenyataannya di tengah-tengah jalan ternyata aku harus ikut campur urusan dia karena dia tidak bisa legal hukum dan bla bla bla. Akhirnya aku ya udah aku bantuin bikin PT gitu. Ya udah akhirnya aku bikin legal hukum buat dia gitu. Nah setelah itu berdiri legal hukumnya ternyata dia butuh bantuan lebih gitu. Kayak misalnya tiba-tiba dia dapat project dan dia butuh karyawan lebih gitu. Waktu itu karyawanku cuma 4 orang dan lulusan ITB semua yang kumlot gitu. Akhirnya dengan seperti itu gue berpikir oke, karena suamiku orang luar jadi dia nggak bisa nih keluar untuk zona merah zona nyamannya dia untuk breakdown. Gimana gue cari karyawan Ya, gitu kan. betul. Waktu itu dia ditipu manajernya juga gitu ya, manajer Indonesia yang awal bantuin dia. Akhirnya gue turun ke jalan, gue bantuin dia rekrut karyawan apa segala macam. Akhirnya gue dari situ gue tahu spesifikasi orang IT dia butuhnya apa, bahasa pemrogramannya yang dia butuh apa. Nah dari situ dulu gitu. Nah terus lama-lama kita bikin startup, tinggal di Singapura, berbau teknologi, terus udah gitu offering the client. Ya gue di situ terus mendampingi dia sampai hari ini. Dan sekarang lebih kayak split lagi, kita lebih split lagi. Dia ngurusin yang tekniknya, gue ngurusin SDM-nya, ditambah gue ada satu klien yang direct to me gitu kan, which is lebih karena dia yang baru ini, yang sistem gue baru sampai gue buka di Jogja sama Jakarta itu kayak nilai sistemnya outsource ya. Ya, outsourcing. Jadi itu lebih nggak kayak banyak tekniknya. Jadi gue nggak melibatkan banyak laki gue, tapi gue lebih kayak direct working with the Singaporean client. Nah laki gue lebih kayak project and productive. Luar biasa. Panjang Ceritanya ya kan. Ya, kita nggak nyampe 1 season loh kalau menceritain. 3 ya. 3 ya. Jam 9 lah ya. 21. Kita boleh closing nggak sih? Rela nggak sih di closing nggak kan? Cheers. Kasih dong kata-kata buat temen-temen gua. Penonton gua nggak banyak sih, cuman setidaknya endingnya tuh bukan endingnya ya, kita nggak pernah berakhir, obrolan kita nggak pernah berakhir, tapi kasih motivasi buat mereka. Kalimat yang selalu gue pegang, hal yang selalu gue pegang adalah jadikan segala sesuatu yang ada di hidupmu yang lu bakal lakuin itu sebagai hobi, maka lu bakal dengan sukarela mengerjakannya. Kayak kerjaan. Jadi all out ya. All out. Kerjaan jangan jadiin beban, jadiin hobi ya kan. Yeah. All out. Apalagi hobi gitu ya. Yeah. Ya kita gimana sih cara kita gitu memperlakukan hobi kita ya. Mau lu dari pagi sampai mau mahal juga kan. Nah itu dia. Perlakukan segala sesuatu di hidup kamu, di hidup teman-teman semua, apapun itu, mau pekerjaan, yang masih kerja ya, yang sedang kerja itu pekerjaan, yang masih sekolah ya pelajaran, sebagai hobi, insya Allah itu bakal jadi motivasi buat kita. Lokoh banget nih gue insya Allahnya ya. Bener. Boleh gak sih begini? Maaf ya. Keluarnya aslinya air putih. Cuman nih agak ini nih, agak mesem nih. Aduh. Thank you guys, Gus Nanda.